Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fa ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya serta hidayah, taufik, petunjuk, bimbingan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjadi hamba yang mensyukuri nikmat Allah, yakni menggunakan kenikmatannya untuk beribadah ataupun jalan-jalan yang menuju kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menuntut ilmu syar'i yang dengan ilmu itu kita bisa menjalankan ibadah di atas ilmu. Dan di antara ilmu yang penting dalam ilmu agama ini adalah ilmu bahasa Arab, yang kita kembali menjalani rutinitas kita setiap Jumat ba'dal maghrib. Kita belajar ilmu tentang kaidah lugha Arabiyah, kaidah bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dengan membaca buku At-Tuhfatus Saniyatu bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Dan buku ini adalah syarah daripada buku Ajrumiyah yang ringkas yang kita sudah pernah mengkatamkannya. Dan di pertemuan yang lalu pakai buku ini kita sampai di halaman 21 ya. Nah, sampai di halaman 21. Dan ini pembahasannya tentang babul i'rab ya. Ya, babnya di halaman 19 itu, setelah tanda bintang 3 itu ada keterangan babul i'rabi. Nah, jadi kalau kita belajar nahwu, kita kan belajar nahwu. Ketika kita ditanya belajar apa? Belajar nahwu, maka terbesit dalam pikiran kita nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang i'rab. Nah, jadi inti daripada nahwu itu adalah i'rab. Adapun kalau shorof itu tasrifan. Nah, kalau nahwu itu membahas tentang i'rab. Nah, apa itu i'rab? Nah, maka kita harus tahu secara definisinya. Mana sudah disebutkan, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalam liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Nah, artinya i'rab adalah perubahan ya akhiran kata atau akhiran kata dalam kalimat, itu pakainya kalim liikhtilafil awamil, karena perbedaan amil. Ya, amil itu apa? Faktor yang mempengaruhi, ada khilati 'alaiha, yang masuk kepadanya, masuk kepada kata itu tadi yang berubah. Jadi perubahannya disebabkan ada amil yang mempengaruhinya. Ya, secara lafdzan atau takdiran. Apa makna lafdzan? Ya, secara terucapkan, ya, kelihatan, secara zahir terlafadzkan adanya perubahan. Adapun takdiran maknanya apa? Ya, perkiraan. Jadi diperkirakan. Di dalam pikiran kita sudah membayangkan, oh ini perubahannya seperti ini, cuman tidak terlafadzkan. Ya, tanda perubahannya misalkan, oh itu aslinya dhammah, cuman tidak terucapkan, hanya sekedar terperkirakan gitu. Kemudian memang sudah disebutkan juga perubahan akhiran kata. Yang dimaksud dengan perubahan akhiran itu bukan apa secara zat akhiran kata itu sendiri, tapi apa yang berubah? Keadaannya, kan itu. Keadaan akhirannya. Contohnya misalkan ada kata Muhammadun. Nah, bisa berubah menjadi Muhammadan, bisa berubah Muhammadin. Itu yang berubah bukan huruf dalnya, bukan huruf dalnya, tapi keadaan huruf dal itu dhammah berubah menjadi fathah, berubah menjadi
kasrah, jadi berubah keadaannya. Nah, demikian pula misalkan isim musanna misalkan ya, muslimani menjadi muslimaini ya. Aslinya apa? Muslimun, aslinya mim huruf terakhirnya itu, kemudian tambahan alif dan nun lah itu yang berubah, itu tambahannya, keadaan tambahan, jadi bukan huruf aslinya yang berubah. Kemudian juga kemarin disebutkan bahwasanya perubahan i'rab ini bisa berlaku pada isim, bisa juga berlaku pada fi'il. Bisa berlaku pada isim, bisa berlaku pada fi'il. Nah, dikarenakan ada amil yang masuk gitu. Nah, kalau isim itu biasanya amilnya bisa secara lafadz atau secara maknawi kalau isim. Gampangannya itu kalau isim itu yang lafadz itu misalkan kemasukan harful jar misalkan. Ya, isim kemasukan harful jar berarti dia majrur gitu. Atau secara maknawi itu biasanya secara kedudukan. Misalkan dia sebagai mubtada di awal kalimat, atau secara maknawi dia sebagai fa'il, pelaku. Nah, maka dia mempunyai kedudukan. Adapun untuk fi'il, nah, perubahannya dia itu yang mempengaruhi itu adalah sesuatu yang terlafadzkan secara lafadz, biasanya ada amilnya. Seperti dulu kita sudah mempelajari, nanti juga akan terulang lagi di sini, amil-amil penasab fiil, kan gitu. Ada an, lan, idzan, kayak. Nah, setelah an, lan, idzan, kayak itu pasti fiilnya mansub kan itu. Tamam ya? Atau sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Terakhir sampai di kalimat wataqulu itu ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala wataqulu lan tardol fata. Ya. Sampai situ? Oh ya, lan yardol fata wal qadi wa gulami. Baik. Itu saya baca dulu yang ini. Dan engkau mengatakan wataqulu, engkau mengatakan lan yardol fata wal qadi wa gulami. Di sini ada kata lan. Nah, lan itu amil penasab. Nah, yang menasabkan apa? Fi'il. Nah, fi'il yang bisa mu'rab, bisa berubah, fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, di sini dia lan masuk ke yardo. Nah, yardo di sini fi'il mudhari. Nah, harusnya dia kan mansub. Nah, dan dia memang mansub itu, cuman alamat nasabnya yardo tidak kelihatan. Nah, ini pembahasan terakhir itu sampai pada perubahannya itu secara takdiran ya. Ya, di halaman 20 itu. Halaman 20 paragraf terakhir, biar kita nyambung ini, ngulangi sedikit. Di halaman 20 paragraf terakhir di situ penulis mengatakan wa ammat takdiri. Nah, jadi perubahannya secara takdir, perkiraan. Ma yamna'u min talaffudhi bihi mani'un min ta'adzurin aw istisqali aw munasabatin. Jadi perubahan secara takdiri, perkiraan itu adalah dikarenakan ada yang menghalangi. Nah, ma yamna'u min talaffudhi bil mani'un, ada mani, ada penghalang yang menghalanginya dari melafadzkannya, ya, melafadzkannya. Nah, penghalangnya itu di sini disebutkan ada tiga. Ada ta'adzur, kemudian istisqal, sama munasabah. Ya, nanti akan dijelaskan lagi. Nah, ta'adzur itu karena berudzur, yaitu khusus pada huruf alif. Itu dia berudzur, dia tidak menerima harokat, makanya terhalang dari melafadzkan tanda harokatnya. Kemudian istisqal itu artinya beratnya bacaan. Beratnya bacaan itu nanti kaitannya dengan akhiran huruf ya. Yang sebelumnya itu, atau akhiran huruf ya yang dia berharokat dhammah sama kasroh, itu yang berat. Adapun fathah nanti keluar. Adapun yang munasabah itu nanti berkaitan dengan
akhiran ya mutakalim. Itu ringkasnya nanti seperti itu dan nanti kita akan baca. Jadi ini pembahasan kita adalah sampai perubahan akhiran secara takdir, perkiraan atau muqaddar. Nah, maka di sini penulis memberikan contoh, kita kembali ke halaman 21. Lan yardo. Nah, yardo di sini adalah fiil mudhari mansubun, ya mansub. Fiil mudhari mansub. Alamat nasabnya adalah ya fathah muqaddarah. Jadi muqaddarah itu ditakdirkan, diprediksikan. Kenapa fathah muqaddarah? Ya, karena dia itu diakhiri dengan huruf alif. Ini namanya fi'lun mudhari'un mu'talul akhir alifan. Mu'tal akhir alif. Nah, terus kalau dalam bahasa Arabnya itu ada kalimat mana'a min duhurihi at-ta'adzur. Jadi yang menghalangi untuk menampakkannya adalah ta'adzur. Seandainya alif itu bisa diharokati seperti huruf hamzah a, maka ini bunyinya lan yardo a, itu harusnya gitu. Cuman alif itu nggak bisa dibunyikan, maka lan yardo. Kemudian al-fata, nah, lan yardol fata. Al-fata, nah, kalau al-fata di sini i'rabnya menjadi apa? Ya, sebagai fa'ilun. Nah, masanta. Jadi kalau lan tadi penasab fi'il mudhari, sehingga yardo itu fi'lun mudhari'un mansub. Fi'lun mudhari'un mansub. Sedangkan al-fata ini adalah isim yang marfu sebagai fa'ilun. Al-fata fa'ilun marfu'un. Marfu. Nah, alamat rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Nah, lalu ini juga sama. Mana'a min dhuhurihi at-ta'adzur. Yang melarang atau menahan dia untuk bisa menampakkan itu adalah ta'adzur, karena dia diakhiri dengan huruf alif. Ya. Ciri-cirinya huruf alif itu sebelum huruf terakhir itu fathah, tanya dulu, ta itu kan fathah. Maka setelahnya itu alif bengkong namanya, kalau dalam bahasa Jawanya itu alif bengkong. Nah, berbeda dengan setelahnya wal qadi. Wal qadi itu ada huruf wawu, namanya wawu atof. Itu masuk dalam pembahasan tabi. Karena dulu kita jurumiyah kan sudah kan, jadi saya sampaikan aja. Waw itu atof, maka al-qadi itu maktuf. Maktuf itu berarti diikutkan ke maktuf alaihnya, yang diikutkan padanya itu sebelumnya al-fata. Ketika al-fata tadi adalah fa'il marfu kan, maka al-qadi itu maktuf kepada yang marfu, maka dia marfu juga. Jadi bahasanya tuh maktuful marfu'i marfu'un. Maktuf kepada marfu, maka dia adalah marfu. Berarti al-qadi itu juga marfu. Alamat rafa'nya apa? Ya, dhammah, namun juga muqaddarah. Nah, ini karena fokus kepada i'rab secara takdiri tadi. Ya, tadi i'rab secara takdir kan, maka ini muqaddarah, dhammahnya muqaddarah. Nah, adapun di sini mana amin duhur, ya apa yang menghalangi dia untuk menampakkannya? As-siqal. Siqal, beratnya bacaan. Jadi bagi orang Arab, setelah huruf kasrah i kemudian ke iu itu berat. Siqalnya berat, maka mereka mensukunkan atau mematikan bunyinya menjadi al-qadi. Jadi dhammahnya muqaddarah. Kemudian yang kata berikutnya wa gulami, ini sama, ada waw atof, maka gulami juga maktuf. Ya, gulami juga maktuf kepada al-fata. Berarti dia i'rabnya juga marfu juga. Nah, alamat rafa'nya sama juga dhammah muqaddarah, cuman alasannya beda. Mana min duriha al-munasabah, yang tadi yang kita sebutkan tadi loh. Jadi ada at-ta'adzur, kemudian apa? Al-istisqal sama munasabah. Jadi ini munasabah. Kalau dalam penjelasan lain ada yang menjelaskan itu istighol apa? Istisqal atau sibuk dia, harokatnya tersibukkan dengan munasabah juga. Jadi sibuk mengikuti, istilah gitu. Untuk mengikuti, munasabah itu artinya mencocoki, mengikuti, menyesuaikan munasabahnya.
dengan ya mutakalim. Karena ya mutakalim itu adalah ya yang sukun. Nah, ya sukun kan bunyinya kan i kan itu. Bunyinya i. Aslinya itu gula mui gitu. Gula mui. Nah, tapi bagi orang Arab gula mui itu bacaan yang jelek, maka biar bagus bacaannya maka dimunasabahkan jadi gulami. Nah, itu untuk yang contoh isim-isim yang dirofakkan. Ini sebenarnya contoh pertama ini membahas fokus pada isim yang marfu tapi secara takdiri. Nah, adapun berikutnya wataqulu innal fata wa gulami lafa izani. Innal fata wa gulami lafa izani. Inna itu namanya apa? Isim, fi'il atau huruf? Huruf. Harfu apa? Harfu nasbin wa taukidin. Ya, huruf nasab dan taukid. Harfu nasbin berarti dia menasabkan isim setelahnya. Berarti al-fata, ya ini sama seperti tadi. Lan yardol fata. Ini innal fata. Bunyinya sama, tapi i'rabnya beda. Kalau ini innal fata, al-fata i'rabnya apa? I'rabnya ismu inna mansubun. Ya, i'rabnya mansub. Nah, i'rabnya mansubun. Nah, alamat nasabnya apa? Fathah tapi muqaddarah. Nah, fathah tapi muqaddarah. Kalau tadi lan yardul fata, dia marfu, alamat rafa'nya dhammah muqaddarah. Kalau ini innal fata mansub, alamat nasabnya fathah muqaddarah. Paham ya? Jadi difahami? Nah. Alasannya sama. Kenapa dia kok disembunyikan? Alasannya sama. Mana amin dhuhriya at-ta'adzur. Ta'adzur alasannya sama. Wa gulami ini juga sama. Wau atof berarti gulami ma'tuf kepada mansub. Berarti gulami itu i'rabnya mansub. Nah, alamat nasabnya fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Nah, yang menghalangi dari menampakkannya apa kalau ini gulami tadi? Munasabah. Jadi intinya tadi kuncinya kalau akhirannya alif yang menghalangi ta'adzur. Ya. Kalau dia nanti akhirannya ya, nah, kemudian dia harus berbunyi dhammah atau kasrah, nanti yang menghalangi adalah apa? Siqal, berat. Nah, adapun kalau ketemu dengan ya mutakalim maka yang menghalangi dia adalah munasabah. Kemudian kata lafa izani itu lamnya lam taukid. Lafa izani la itu namanya lam taukid artinya sungguh. Fa izani ini dia marfu. Fa izani itu marfu sebagai apa? Khabar dari inna. Jadi innal fata wa gulami lafa izani. Artinya apa? Sesungguhnya pemuda tersebut dan budakku atau anak kecilku adalah dua orang yang sukses. Dua orang yang sukses. Jadi lafa izan itu marfu, alamat rafa'nya apa alamat rafa'nya? Alif li'annahu isim musanna. Kemudian wataqulu ini contoh berikutnya yang majrur. Wataqulu dan kamu katakan marartu bil fata wa gulami wal qadi. Ini contoh yang kedua yang qadinya tidak disebutkan. Kalau disebutkan sekalian lebih bagus karena nampak. Cuman memang tidak disebutkan karena mungkin fokusnya kepada yang muqaddarah. Fokusnya kepada yang disembunyikan. Sehingga yang qadi tidak disebutkan contoh yang mansub. Kalau yang majrur muqaddarah semua lagi. Marartu aku melewati, marartu bi itu aku melewati al-fata wa gulami wal qadi. Berarti bil fata, al-fata itu i'rabnya majrur karena kemasukan huruf jar bi alba. Alamat jarnya kasrah tapi muqaddarah. Wa gulami juga majrur, alamat jarnya kasrah juga muqaddarah. Wal qadi alamat jarnya kasrah juga tapi muqaddarah. Alasannya sama seperti tadi.
Nah, ini memberikan contoh yang marfu, yang mansub dan yang majrur semuanya muqaddarah. Nah, ada yang tanyakan? Paham atau bingung atau gimana? Atau kecepatan? Atau perlu pemanasan dulu ini lama nggak belajar ini. Ya, ini perubahannya yang muqaddarah diperkirakan tadi. Tamam, berikutnya. Famakana. Man yurid an yaqra? Saya mau baca. Ya, silakan, Pak. Akhiruhu, ini isimnya kana. Alifan. Ya. Tuqaddaru majhul. Ya. Ya. Ridho. Bisa terjemahkan? Maka apa saja yang adalah alif lazimah ya. Tuqaddaru itu kan fi'il majhul, butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya yang mana? Jami'u. Nah, berarti terjemahannya maka semua ya, harokat tuqaddaru alai, ditakdirkan atasnya. Lita'adzuri, karena ta'adzur. Ya, berudzur. Dan dinamakan isim yusamma itu fi'il majhul, naibul fa'ilnya al-ismu. Berarti al-ismu terjemahkan dulu. Al-ismul muntahi bil alif, isim yang berakhiran dengan alif. Isim yang berakhiran dengan alif. Yusamma dinamakan maksuran. Maksuran. Ya, isim maksur. Nah, ini mulai mengenal isim maksur. Dulu di ajrumiyah belum ada. Nanti di matan ajrumiyah itu isim-isim yang mu'rab kita baru kenalkan isim mufrad, musanna, kemudian jamak, ya kan? Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, sama asmaul khamsah, kemudian alif mulai dilan sharif. Isim yang tidak bertanwin, ghairu munsharif. Nah, di sini di syarah ajrumiyah yang tufatul saniyah kita tambah isim yang mu'rab itu namanya isim maksur. Isim maksur. Nah, ini definisinya. Famakana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alai jami'ul harakati li ta'dzuri. Maka apa saja yang keberadaan akhir katanya itu adalah alif lazimah. Ya, alif lazimah itu alif asli yang tetap pada dirinya sendiri, senantiasa nempel pada dirinya. Tuqaddaru alai jami'ul harakat. Ya, semua harokatnya itu ditakdirkan atasnya, diprediksi atasnya. Artinya apa? Tidak dilafatkan, muqaddarah semua. Itu ketika akhirannya alif lazimah. Kenapa? Lita'adzuri. Karena alif lazimah itu atau alif itu tidak nerima harokat, dia udzur. Sudah berudzur, lemah, nggak bisa nerima harokat. Ya. Wa yusammal ismul muntahi bil alif. Dan isim yang muntahi itu berujung, ujung terakhir. Muntahi itu artinya intaha. Intaha itu artinya selesai, akhir. Berarti muntahi itu berarti yang terakhir. Isim yang berakhir dengan huruf alif, berakhiran dengan huruf alif itu yusamma maksuran, dinamakan dengan isim maksur. Namanya isim maksur. Mislu contohnya al-fata, al-asa, al-hija, ar-roha, ar-ridho. Itu kan belakangnya alif semua. Ada yang alif bengkong, ada yang alif tegek. Ya, alif layyinah, layyinah bengkong, lembut, layyinah. Ada yang mamdudah, mamdudah tegak, panjang. Ya, itu namanya isim maksur.
Nah, semua isim maksur itu tanda i'rabnya muqaddarah. Berarti kalau rafa dhammah muqaddarah. Kalau mansub fathah muqaddarah. Kalau majrur kasrah muqaddarah. Nah, ini baru dibahas di syarah ini, syarah Ajrumiyah. Kenapa dulu di Ajrumiyah kok belum dibahas? Karena ini bisa saja dimasukkan kepada isim mufrad. Ya, bisa saja dimasukkan ke isim mufrad. Kenapa? Al-fata itu artinya kan seorang pemuda. Tandanya apa? Dhammah. Sama kan seperti isim mufrad tandanya dhammah, cuman muqaddarah gitu. Cuman muqaddarah. Jadi bisa masuk ke isim mufrad, cuman dia muqaddarah. Gitu. Sehingga kalau dalam pembahasan i'rab itu al-fatah itu kadang tidak disebutkan li'annahu isim maksur, tidak disebutkan gitu. Jadi misalkan tadi ya, lan yardul fata, al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Ya, tidak disebutkan li'annahu isim maksur, tidak disebutkan itu sebagian i'rab tidak gitu. Tapi lalu lanjutannya apa? Wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun, lanjutannya mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Itu cara ngirapnya gitu kalau yang pernah belajar i'rab. Sehingga kalau di Ajrumiyah belum disebutkan isim maksur. Ini di syarahnya baru kita tambah mengenal nama isim maksur. Paham? Ini isim maksur. Ya, isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Berikutnya wa makana akhiru ya. Ya. Wa iruhu man yaqra. Selainnya yang baca. Ya, monggo Pak. Ya, silakan. Wa makana akhiruhu ya'u lazimatu. Ya'an ya khobar dari kana. Wa makana akhiruhu Ya'an tanwin aja. Ya'an lazimatu nazimatan naat itu. Lisikoli. Ayusama al-ismu Muntahi. muntahi bilya'in manghusan. Ya. Wa tudharu. Wa tudharu alaihi fathatu Khifatiha. Khifah. Khifah. Khifatiha. Lahu al-qazi wa da'i wal qazi wa sa'i wal ati wal rami. Nah, Dan apa keadaan akhirnya ya adalah ya lazimah. Adalah dia, maka ditakdirkan atasnya dhammah dan kasrah litikal. Karena sikol berat. Dan dinamakan isim yang akhirnya dengan ya, yaitu dinamakan mangkuson. Iya, mankus. Terus Dan melihat atasnya tudharu itu berarti dinampakkan. dan ditampakkan. Lawan daripada tuqaddaru. Tuqaddaru kan disembunyikan, kalau tudharu dinampakkan. Dan dinampakkan atasnya fathah. Li khifatiha itu karena ringannya. Contoh al-qadi al-qadi. Ya, ada satu terjemahan apa? Al-qadi adai wazi sa'i. Maka akhiruhu ya'an lazimatan. Ya, apa saja yang akhirannya itu ya lazimah. Ya, kalau tadi alif lazimah, kalau ini ya lazimah. Ya yang asli, senantiasa nempel, menetap pada dirinya. Itu dia huruf aslinya dia itu, milik dia sendiri. Nah, jadi kalau yang akhiran ya lazimah itu tuqaddaru ali dhammah wal kasrah. Dua harokat yang disembunyikan, yaitu dhammah dan kasrah. Dhammah dan kasrah itu tuqaddar, disembunyikan. Nah, kenapa disembunyikan? Lisikol, karena berat.
Kita lihat contohnya al-qadi. Orang Arab mau mengatakan al-qadiyu dhammah itu berat. Al-qadiyi berat. Kalau kita kan biasa aja kan itu. Nah, kalau orang sana kayak gitu tuh berat. Maka disembunyikan al-qadi, udah gitu aja. Nah, itu karena berat. Dan isim yang seperti ini wa yusamma alismul muntahi bil ya, isim yang berakhiran dengan huruf ya itu dinamakan dengan manqus. Isim manqus. Jadi tadi maksur, ini manqus. Kemudian wa tudharu alil fathah. Nah, sedangkan harokat fathah itu dinampakkan, didohirkan. Contohnya apa? Al-qadiyah. Nah, kalau al-qadiyah keluar. Nah, kenapa? Ringan. Jadi bagi orang Arab, harokat paling ringan itu fathah. Kemudian harokat paling berat itu kasroh kalau orang sana. I itu buat mereka itu berat. I itu berat. Ya, kalau A itu ringan. Kalau U itu sedang, tengah-tengah. Jadi kalau I ketemu U berat ketemu sedang masih terasa berat, maka dileburkan. Jadi I al-qadi itu. Aslinya kan al-qadiyu itu kan berat ke sedang. Maka dileburkan aja al-qadi. Nah, al-qadiyi ya berat ke berat. Nah, maka dileburkan aja al-qadi. Tapi kalau qadiyah berat ke ringan, maka terlafatkan al-qadiyah. Jadi gitu. Jadi namanya isim manqus. Ya, contohnya al-qadi. Ad-da'i, al-ghazi, as-sa'i, al-ati, ar-rami. Terjemahnya tadi belum ya, yang contoh di atas al-fata pemuda, al-asa tongkat, al-hija itu apa? Kecerdasan, perasaan atau akal. Ar-roha itu batu gilingan, biasanya untuk menggiling gandum atau yang semacamnya. Ridho itu kerelaan, keridoan. Sedangkan yang isim manqus al-qadi, hakim, qadi. Ini sighah isim fa'il semua kebanyakannya. Fa'ilun kan itu. Qadi, da'i, aslinya qadiyun, da'iyun, ghaziyun, aslinya gitu. Isim fa'il kebanyakannya seperti itu. Al-qadi itu yang menetapkan suatu hukum, berarti pembuat keputusan atau terjemahannya hakim. Ad-da'i orang yang berdakwah. Al-ghazi orang yang berperang. As-sa'i orang yang sa'i atau lari berusaha. Sa'i yas'a itu lari berusaha. Al-ati itu orang yang datang. Ya, datang atau mendatangi. Ar-rami orang yang rama yarwi melempar. Atau kalau dikaitkan dengan rimayah itu panahan, berarti orang yang memanah. Ya. Tadi maksur ya, semuanya muqaddarah. Alasannya ta'adzur. Kemudian ini manqus yang muqaddarah ada dua, dhammah dan kasrah. Fathahnya keluar, nampak. Alasannya apa? Thiqal. Alasannya thiqal. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini alasan yang munasabah. Yang terakhir ini alasan munasabah, paragraf terakhir. Ya, saya mau baca sedikit ini, silakan. Ya, monggo Pak, silakan. Ya'il idhofah mutakallimi. Wa bening disambung hamzah wasal. Nah, tarjim ya. Karena lil munasabah, karena munasabah. Ya, karena menyesuaikan. Contohnya Ya, nah ini yang ketiga itu apa? Makana mudhafan ilayya il mutakallim. Apa saja yang keberadaannya itu diidhofahkan. Ya, mudhaf kepada ya mutakallim.
Contohnya apa? Gulamun masuk ke ya mutakalim. Gulamun seorang budak, tambah ke ya mutakalim saya, berarti gulami. Aslinya gulamui, aslinya gitu. Nah, maka dia di muqaddarahkan, disembunyikan. Itu mau gulamui ataupun gulamai, kalau mansub kan gulaman, gulamai. Kalau majrur gulamin, gulami, kan itu. Semuanya ditakdirkan, semua dimuqaddarahkan. Maka di sini dikatakan tuqaddaru alaihil harakatu kulluha. Ya, harokatnya semuanya tuqaddaru alaih, disembunyikan di atasnya. Ya, sembunyikan semuanya. Kenapa? Lil munasabah, untuk menyesuaikan ya mutakalim tadi yang sukun. Contohnya gulami, kitabi, sodiqi, wabni, wa ustadi. Ini kalau dia marfu, mansub maupun majrur, semuanya bunyinya seperti itu. Hada kitabi, ini adalah kitabku, kan marfu khobar. Kemudian inna kitabi jadidun, nah, sungguhnya kitabku, harusnya kan mansub kan, tapi juga kitabi mansub tapi muqaddarah. Nah, kemudian undur ila kitabi, nah, lihatlah pada kitabku, ila kitabi. Nah, itu juga majrur tapi dia muqaddarah, ya, karena dia munasabah. Nah, alhamdulillah selesai untuk yang i'rab secara takdiri, secara muqaddarah. Ada yang ditanyakan? Ya. Atof itu tidak ada batasnya. Tidak ada, selama ada huruf atofnya maka terus atof. Ya, seperti memang semuanya gitu. Yang tabi itu tidak ada batasan. Naat itu pun juga bisa banyak. Na'tun awal, na'tun sani, na'tun salis. Ya, naat pertama, kedua, ketiga bisa gitu. Intinya kan ngikut dia tabi itu. Apalagi wawu ataf itu bisa aja. Ada lagi yang lain? Cukup insyaallah. Alhamdulillah. Semoga bisa difahami ya. Naktabi dzalika subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.